Selamat datang di video presentasi sistem persamaan campuran linear dan kuadrat. Nah, di video ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan campuran tersebut. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan campuran linear dan kuadrat adalah sebagai berikut, yaitu untuk linear, Y sama dengan AX ditambah C. Untuk kuadrat, itu adalah Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, jika kalian perhatikan di sini, ini merupakan fungsi garis. Di sini adalah fungsi kuadrat. Ya, bagaimana cara kita untuk mencari nilai X dengan nilai Y tersebut jika kita mengetahui kedua fungsi tersebut? Nah, maka caranya adalah kita akan gunakan metode substitusi, di mana ini adalah sebagai berikut, yaitu misalkan inilah Y1, ini adalah Y2, maka kita bisa tuliskan bahwa Y2 itu akan sama dengan Y1. Nah, maka mari kita substitusikan Y2 dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R itu sama dengan Y1, yaitu AX ditambah C. Lalu mari kita ubah ke dalam bentuk baku, di mana ruas kanan itu sama dengan 0. Maka ini akan menjadi PX kuadrat ditambah QX dikurangkan dengan AX. Lalu ditambahkan dengan R. Lalu dikurangkan dengan C. Itu sama dengan 0. Nah, maka kita bisa sederhanakan menjadi seperti berikut, yaitu PX kuadrat. Kita faktorkan X. Ini akan menjadi ditambahkan dengan Q dikurangkan dengan A dikalikan dengan X ditambahkan dengan R kurang C sama dengan 0. Nah, jika kalian perhatikan di sini, ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, dengan begini, maka kalian akan telah dapat menemukan variabel X-nya. Ya, dengan cara memfaktorkan dengan cara melengkapkan kuadrat ataupun dengan rumus kuadrat, maka kalian akan menemukan X. Setelah kalian menemukan X, maka dengan mudah kalian akan menemukan nilai Y dengan mensubstitusikan nilai X ke salah satu persamaan ini. Nah, agar kalian lebih mengerti, nanti kita akan mengerjakan contoh soal. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan konsep diskriminan, ya, di mana kita telah mempelajarinya di fungsi kuadrat. Di sini kita akan mengulangnya atau mengkaji ulang. Nah, kita ketahui bahwa untuk mencari akar-akar persamaan ini, persamaan kuadrat ini, kita dapat menggunakan rumus kuadrat, yaitu S1 sama dengan S2 itu sama dengan negatif B positif negatif akar B kuadrat dikurangkan dengan 4AC dibagikan dengan 2A. Nah, ini adalah rumus kuadrat yang telah kita pelajari di bab sebelumnya, di mana kita ketahui bahwa diskriminan ini merupakan nilai di sini, yaitu B kuadrat dikurangkan dengan 4 dikalikan A dikalikan C. Ini merupakan diskriminan. Nah, maka dengan menggunakan diskriminan, kita akan mengetahui bahwa apakah persamaan kuadrat ini memiliki dua akar, satu akar, ataupun tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Di mana dari rumus kuadrat ini kita akan ketahui bahwa X1 itu sama dengan negatif B positif dari akar diskriminan dibagikan dengan 2A. Atau X2 itu sama dengan negatif B dikurangkan dengan akar D dibagikan dengan 2A. Jadi perbedaan S1 dengan S2 itu adalah di positif, akar D dengan negatif, akar D. Ya, maka pada saat diskriminan lebih besar dari 0. Nah, maka jika di sini diskriminan lebih besar dari 0, berarti ini adalah bilangan real yang lebih besar dari 0. Maka S1 itu tidak akan sama dengan S2, karena satunya itu adalah positif, yang satunya lagi adalah negatif. Maka kita akan mempunyai dua himpunan penyelesaian, yaitu S1
atau S2, yaitu dua himpunan penyelesaian. Lalu pada saat diskriminan sama dengan 0, maka kita akan hanya mempunyai satu himpunan penyelesaian, karena S1 itu akan sama dengan S2. Ya, pada saat negatif B dijumlahkan dengan 0, dengan negatif B dikurangkan dengan 0, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Jika diskriminan lebih kecil dari 0, maka ini adalah tidak mempunyai himpunan penyelesaian, di mana akar dari bilangan negatif itu bukan merupakan bilangan real. Nah, maka pada saat diskriminan lebih kecil dari 0, tidak akan mempunyai himpunan penyelesaian. Jadi kesimpulannya adalah diskriminan dapat menentukan apakah kita mempunyai dua himpunan penyelesaian, satu himpunan penyelesaian, ataupun tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Nah, nanti kita akan mengerjakan beberapa contoh soal agar kalian lebih mengerti konsep tersebut. Jadi pada saat diskriminannya lebih besar dari 0, maka kita akan mempunyai dua himpunan penyelesaian, yaitu S1 dan S2. Pada saat diskriminan sama dengan 0, maka kita hanya mempunyai satu himpunan penyelesaian, di mana S1 itu sama dengan S2. Pada saat diskriminan lebih kecil dari 0, maka sistem persamaan campuran ini tidak akan mempunyai himpunan penyelesaian. Nah, maka mari kita ke contoh soal. Misalkan kita mempunyai suatu sistem persamaan campuran, yaitu 2S dikurangkan dengan Y sama dengan 2. Yang kedua adalah Y sama dengan X kuadrat ditambahkan dengan 5X dikurangkan dengan 6. Nah, maka ini merupakan sistem persamaan campuran. Yang pertama adalah linear, karena hanya berpangkat 1. Yang kedua adalah kuadrat, karena kita mempunyai variabel yang berpangkat 2. Nah, maka langkah pertamanya adalah kita perlu ubah ke dalam bentuk umum, di mana telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu bentuk umumnya adalah Y sama dengan sesuatu. Ya, jika kita perhatikan di sini, Y sama dengan AX ditambah C, dengan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambahkan dengan R. Nah, maka mari kita ubah ini ke dalam bentuk umum, yaitu untuk fungsi linearnya adalah Y sama dengan 2X dikurangkan dengan 2. Nah, untuk fungsi kuadratnya kita telah menemukan bentuk umumnya ya. Jadi di sini telah merupakan bentuk umum, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X dikurangkan dengan 6. Ini merupakan langkah pertama. Langkah kedua adalah kita akan menggunakan atau kita akan tuliskan di mana Y1, Y2 misalnya. Maka kita akan tuliskan Y2 itu akan sama dengan Y1. Ya, kita akan menggunakan metode substitusi, yaitu Y2 akan sama dengan Y1 untuk himpunan penyelesaiannya. Di mana kita ketahui kita perlu mencari nilai X dengan nilai Y. Di mana jika kita masukkan ke dalam dua fungsi ini akan menghasilkan nilai yang sama. Di mana Y di sini sama dengan Y di sini, X di sini juga merupakan X di sini. Ya, semoga Anda tidak bingung. Nah, maka mari kita ke soalnya tersebut kembali ya. Y2 sama dengan Y1. Nah, maka mari kita substitusikan, di mana Y2 itu adalah X kuadrat ditambahkan dengan 5X dikurangkan 6 sama dengan 2X dikurangkan 2. Nah, maka mari kita ubah ke dalam bentuk baku, di mana ruas kanan itu sama dengan 0. Maka ini adalah X kuadrat 5X dikurangkan dengan 2X itu adalah positif 3X. Negatif 6 ditambahkan dengan 2 itu adalah negatif 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat, di mana ini adalah X kuadrat ditambahkan dengan 3X dikurangkan 4 sama dengan 0. Maka mari kita cari himpunan penyelesaiannya, di mana ini akan menjadi seperti berikut. Kita gunakan cara pemfaktoran, di mana ini adalah X dengan X. Jadi bilangan apa yang jika kita kalikan akan menghasilkan negatif 4? Jika kita jumlahkan akan menghasilkan positif 3, di mana itu adalah negatif 1 dengan positif 4. Jika kita kalikan akan menghasilkan negatif 4, jika kita jumlahkan akan menghasilkan positif 3. Maka himpunan penyelesaian
dari pertidaksamaan ini adalah sebagai berikut. Di mana X kurang 1 itu sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Atau X tambah 4 sama dengan 0, maka X itu sama dengan negatif 4. Nah, maka kita telah temukan nilai X untuk himpunan penyelesaian dari sistem persamaan campuran tersebut. Nah, maka mari kita temukan nilai Y. Caranya adalah kita hanya perlu substitusikan ke salah satu persamaan atau fungsi tersebut. Nah, agar lebih mudah, mari kita substitusikan ke fungsi garis. Ya, karena tidak mempunyai kuadrat, maka lebih mudah untuk mengkalkulasinya. Tentu saja kalian dapat memasukkan ke dalam fungsi kuadrat, di mana akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, di sini kita akan menggunakan cara yang mudah. Itu langkah ketiga adalah pada saat X sama dengan 1, ya, X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan 2. Ya, jadi saya gunakan fungsi garis tersebut. Di mana ini akan sama dengan 2 dikurangkan 2, itu adalah 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,0. Di mana nilai X adalah Y. Nah, pada saat X sama dengan negatif 4, maka nilai Y adalah sebagai berikut. Y sama dengan 2 dikalikan dengan negatif 4 dikurangkan dengan 2. Di mana ini adalah negatif 8 dikurangkan dengan 2 adalah negatif 10. Maka himpunan penyelesaian kedua adalah negatif 4, negatif 10. Nah, maka kita telah temukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan campuran tersebut, yaitu 1,0 atau negatif 4, negatif 10. Jadi kita mempunyai dua himpunan penyelesaian. Nah, jika kalian uji diskriminannya, tentu saja itu akan lebih besar dari 0, karena kita mempunyai dua himpunan penyelesaian. Nah, maka mari kita coba. Di sini adalah, kita ketahui diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangkan dengan 4 dikalikan A dikalikan dengan C. Di mana B itu adalah 3. Maka 3 kuadrat itu adalah 9 dikurangkan dengan 4 dikalikan dengan A, yaitu 1, dikalikan dengan C, yaitu negatif 4. Maka itu akan sama dengan 9 negatif 4 dikalikan negatif 4 itu adalah positif 16, di mana ini adalah 25. Maka 25 itu lebih besar dari 0. Nah, karena diskriminannya lebih besar dari 0, maka kita mempunyai dua himpunan penyelesaian. Ya. Nah, agar kalian lebih mengerti, saya akan gambarkan ilustrasi dari kedua fungsi tersebut. Di mana ini adalah bidang kartesian, sumbu Y dengan sumbu X. Nah, jika kalian perhatikan di sini, Y sama dengan 2X dikurangkan dengan 2. Itu merupakan fungsi dari garis. Di mana Y itu sama dengan X kuadrat ditambahkan dengan 5X dikurangkan dengan 6. Itu merupakan fungsi kuadrat. Nah, maka jika kalian gambarkan, kedua fungsi tersebut akan menjadi seperti berikut. Di mana 1,0 ini adalah berada di sini. 1,0 itu merupakan himpunan penyelesaian dari sistem sistem persamaan campuran tersebut ya. Maka inilah 1,0. X sama 1, Y sama 0. Lalu negatif 4, negatif 10. Negatif 4 itu di sini. Di mana negatif 10 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10. Maka ini adalah berada di sini. Di mana garisnya kita dapat menggambarkannya dengan mudah. Ya, garisnya akan seperti berikut. Di mana kurvanya akan berbentuk seperti berikut. Nah, ini hanya ilustrasi. Tentu saja kalian dapat menggunakan cara yang telah kita pelajari di bab 2. Di mana itu adalah cara untuk menggambarkan fungsi kuadrat ya. Nah, kira-kira akan berbentuk seperti berikut. Di mana fungsi kuadrat tersebut akan memotong garisnya pada kedua titik tersebut, yaitu titik 1,0 dengan titik negatif 4, negatif 10. Jadi pada saat diskriminan ya lebih besar dari 0, kita akan mempunyai dua titik potong. Nah, contohnya jika kalian
jika kalian menghitung diskriminannya sama dengan 0, maka kalian akan menemukan bahwa, ini hanya contoh ya, bahwa garis tersebut akan hanya menyinggung kurvanya. Di mana contohnya adalah sebagai berikut. Nah, pada saat jika kita mempunyai suatu persamaan garis yang saya tidak tahu, di mana ini akan menyinggung kurva tersebut, maka jika kalian hitung diskriminannya itu akan sama dengan 0, karena hanya memiliki satu himpunan penyelesaian. Pada saat diskriminan lebih kecil dari 0, maka kalian akan menemukan bahwa garis tersebut, contohnya adalah garis ini ya, misalkan, tidak akan pernah memotong ataupun menyentuh kurva tersebut, di mana tidak akan mempunyai himpunan penyelesaian. Ya, semoga Anda mengerti dan tidak membingungkan Anda. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan mengerjakan satu contoh soal lagi. Sekian dan terima kasih.